Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia ya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas persamaan kuadrat, namun fokus pada menyelesaikan persamaan kuadrat. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan indikator keberhasilan kita nanti yaitu kita bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan cara kuadratik atau yang kita kenal nanti dengan rumus ABC. Nah, hari ini kita hanya membahas dua saja, yaitu memfaktorkan dan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita gali informasi kita yang dulu, kita pernah mungkin mengerjakan bentuk X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 5X sama dengan 6. Atau mungkin bentuk 4X kali dengan X kurangi 5 sama dengan 0. Akan sama dengan 4X kuadrat tambah 20X. Jika dibalik dari kanan ke kiri, maka diperoleh X kuadrat tambah 5X sama dengan ditambah 6 itu akan sama dengan X tambah 4 kali dengan X tambah 2. Begitu juga untuk yang 4X kuadrat tambah 20X itu akan sama dengan 4X kali dengan X kurangi 5. Nah, cara yang seperti ini, bentuk ini nanti yang kita namakan dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu dapat ditulis menjadi X tambah P kali dengan X tambah Q sama dengan 0. Dengan nilai P dan Q dipilih dengan syarat jika dijumlahkan akan sama dengan B, jika dikalikan akan sama dengan C. Nah, setelah persamaan tadi diubah menjadi X tambah P kali dengan X tambah Q sama dengan 0, maka akar persamaannya bisa ditentukan menjadi X tambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Nah, ini yang disebut dengan akar dari persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita perhatikan contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Dari sini kita bisa tahu A sama dengannya 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 12. Nah, kita akan cari dua bilangan P dan Q jika ditambahkan sama dengan 7 dan jika dikalikan sama dengan 12. Untuk lebih mudahnya mencari nilai P dan Q, maka cukup mencari faktor dari C, 12. Faktor dari 12 itu berapa saja? Kamu daftar, kemudian jika dikalikan sama dengan jika dijumlahkan sama dengan 7, maka kamu cari mana yang dijumlahkan sama dengan 7. Nah, di sini diperoleh bahwa jika P sama dengan 3, Q sama dengan 4, maka kalau dijumlahkan sama dengan 7. Jika dikalikan sama dengan 12. Maka bisa kita lanjutkan menjadi X tambah 3, ini nilai P, kali dengan X tambah 4, ini nilai Q, itu sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Nah, ini loh akar dari persamaan X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Contoh yang kedua, caranya sama. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 6. Berarti nanti kita cari dua bilangan. Jika dikalikan sama dengan negatif 6. Berarti kita cari faktor dari negatif 6. Kemudian kita cari mana yang jika dijumlahkan dua bilangan itu tadi sama dengan 1. Nah, di sini sudah diperoleh P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 2. Sehingga
Bisa dilanjutkan. X tambah 3, ini nilai B, kali dengan X dikurangi 2, ini nilai dari Q, sama dengan 0. Sehingga X tambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Jadi, akar persamaan kuadrat untuk X kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini tidak selalu dapat difaktorkan. Jika tidak dapat, maka kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, perhatikan contoh ini. Berapakah nilai dari X dengan X tambah 5 kuadrat sama dengan 16? Nah, diperoleh X tambah 5 sama dengan positif atau negatif 4. Nah, kita tahu bahwa untuk menghilangkan kuadrat ini, maka 16-nya ini di akar. Jadi ini akar 16. Akar 16 yaitu 4. Karena bentuknya kuadrat ini, maka bisa positif, bisa negatif, sehingga diperoleh X sama dengan positif negatif 4 dikurangi dengan 5. Jadi diperoleh X sama dengan 4 dikurangi 5 atau X sama dengan negatif 4 dikurangi 5. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa selesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita rubah bentuk A, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini menjadi X tambah P kuadrat sama dengan Q. Bagaimana caranya? Coba perhatikan contoh di samping ini. Nah, ini. Di sini ada X kuadrat tambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Yang pertama, koefisien dari X kuadrat ini 1. Jika tidak 1, maka harus dibuat menjadi 1. Dengan cara dikali atau dibagi. Nah, kemudian persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX tambah sama dengan N. Nah, kita pindahkan yang ini, konstantanya pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Kemudian kedua ruas ditambah kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X di sini yaitu 6. Jadi, ditambahkan dengan setengah dari 6 dikuadratkan. Ini X kuadrat tambah 6X ditambah setengah dari 6, kemudian dikuadratkan. Sebelah kanan juga begitu. 16 ditambah setengah kali 6 dikuadratkan. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 6X tambah 3 kuadrat akan sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Kemudian kedua ruas diselesaikan sehingga membentuk X tambah P kuadrat tambah Q. Nah, ini kedua ruas dinyatakan sebagai bentuk kuadrat sempurna. X tambah 3 kuadrat sama dengan 25. X tambah 3 sama dengan positif negatif 5. Kuadratnya dihilangkan. 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Nah, kuadratnya hilang jadi 5. Sehingga bisa diperoleh X sama dengan negatif 3, positif negatif atau ditambah atau dikurangi dengan 5. Sehingga X sama dengan negatif 3 ditambah 5 atau X sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Sehingga diperoleh X sama dengan 2. X sama dengan negatif 8. Nah, ini cara pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.